Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all students. How are you today? I hope you all is fine. Okay, keep spirit and healthy ya. The lesson now is thematic about tema 4I, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Before our study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okay, open book, page 69. Pembelajaran 3. Beberapa energi yang dimanfaatkan adalah energi cahaya, energi panas, energi gerak, energi bunyi, energi kimia, dan energi listrik. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Simak dengan baik ya. Dan buka buku paketnya. Ayo, pertama, energi cahaya. Energi cahaya membuat kita dapat melihat. Dengan energi cahaya, kita dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah. Manfaat energi cahaya yaitu untuk berfotosintesis pada tumbuhan, dan energi cahaya matahari juga untuk pembangkit listrik. Nah, itu adalah energi cahaya. Yang kedua, energi panas. Energi panas dan energi cahaya biasanya dihasilkan bersamaan. Sumber energi panas terbesar adalah matahari. Energi panas juga dapat diperoleh dari alat elektronik yang menghasilkan panas, misalnya oven, penanak nasi, dan solder. Energi panas dari matahari sangat bermanfaat bagi manusia, antara lain untuk menghangatkan udara di bumi, mengeringkan pakaian basah, gabah, ikan asin, kopi, dan kerupuk. Itu adalah energi panas. Selanjutnya energi gerak. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Sumber energi gerak adalah angin, air mengalir, dan berbagai peralatan elektronik seperti kipas angin. Nah, energi gerak juga bermanfaat dalam kehidupan manusia. Energi gerak dari angin dan air berguna untuk menggerakkan perahu layar, menggerakkan kincir angin untuk menggiling jagung atau memompa air, serta dapat membangkitkan listrik. Next, keempat, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Getaran benda menyebabkan udara di sekitar benda ikut bergetar sehingga terciptalah bunyi. Berbagai alat musik merupakan sumber energi bunyi, misalnya gitar dan seruling. Nah, energi bunyi sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan bunyi kita dapat saling berkomunikasi. Bunyi juga dapat bermanfaat untuk menghasilkan musik yang menghibur. Oke, selanjutnya energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia seperti makanan. Bahan makanan menyediakan energi bagi tubuh kita. Bahan kimia dalam makanan akan dicerna dalam tubuh sehingga menghasilkan energi untuk tubuh. Nah, selanjutnya energi listrik. Energi listrik adalah energi serbaguna karena dapat membuat berbagai peralatan elektronik bekerja. Nah, tentu kita sudah tidak asing ya dengan energi listrik. Nah, melalui peralatan elektronik tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi lain. Misalnya ketika kita menggunakan setrikaan. Ya, pasti di rumah anak-anak pasti ada setrikaan ya. Nah, itu energi listrik akan diubah menjadi energi panas. Iya, betul. Itulah beberapa energi yang dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya halaman 71. PLTS terbesar Indonesia ada di NTT. Nah, ayo anak-anak bisa membacanya ya. Nah, di situ ada bacaan tentang PLTS terbesar Indonesia ada di NTT. Pembangkit listrik tenaga surya, disingkat PLTS, adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi listrik.
Nah, pembangkit listrik ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan energi matahari menjadi salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, Indonesia sebagai negara terletak di kawasan Khatulistiwa memiliki energi surya yang melimpah. Kemudian, peluang emas tersebut untuk mendapatkan energi listrik dan jumlah besar dimanfaatkan dengan baik dengan pembangunan salah satu PLTS yang terbesar di NTT. NTT memiliki potensi dalam pemanfaatan energi surya sebagai energi terbarukan. Dalam 1 tahun selama 9 bulan cuaca sangat panas sehingga pengembangan energi surya di NTT sangat baik. Oleh karena itulah bersama para investor dibangun PLTS terbesar di NTT. Nah, PLTS memang menjadi harapan baik bagi Indonesia yang memiliki iklim panas. Meskipun biaya pembangunannya mahal, tetapi biaya operasionalnya sangat kecil dan tentunya menghasilkan energi listrik tanpa merusak lingkungan. Pembelajaran 4, hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pada pasal 33 ayat 2 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat 3 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, berlandaskan UUD tadi yang sudah teacher bacakan, maka setiap warga negara berhak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ya, terutama sumber daya alam yang penting bagi negara dan orang banyak. Nah, contohnya yaitu listrik, minyak bumi, dan air. Jadi kita berhak untuk memanfaatkannya ya sesuai yang sudah diatur oleh negara. Selain mendapatkan hak, nah kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban terhadap sumber daya alam meliputi cara pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keberlanjutan keberadaan sumber daya alam tersebut. Misalnya, pemanfaatan dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan dengan bijak serta hemat sesuai kebutuhan. Ya, jadi kita harus menanam pohon di lahan yang tandus, kemudian hemat, membuang sampah pada tempatnya, hemat listrik ya. Nah, setiap warga juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dengan adanya teknologi ramah lingkungan, maka kelestarian alam semakin terjaga, sehingga daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia semakin meningkat. Pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan manusia. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang minyak bumi. Masih ingatkah? Nah, minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama ratusan tahun ya. Tanaman dan hewan yang mati akan terbawa ke dalam lapisan kerak bumi karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan akan menjadi fosil. Nah, kemudian bereaksi dengan gas alam. Gas alam tersebut akan mengubah fosil menjadi minyak bumi. Nah, minyak bumi didapatkan dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi dengan cara pengeboran. Minyak bumi memiliki banyak manfaat bagi manusia. Minyak bumi harus diolah dulu untuk dapat dimanfaatkan, tidak bisa langsung digunakan karena sangat berbahaya. Nah, hasil dari proses penyulingan minyak bumi yang menjadi bahan bakar adalah bensin, solar, bensol, dan minyak tanah. Nah, ini biasanya untuk kendaraan ya.
Beberapa jenis minyak ini bahan bakar, iya betul, untuk kendaraan. Penyulingan minyak bumi juga menghasilkan LPG, iya, ini adalah gas ya, yaitu gas minyak bumi yang dicairkan. LPG digunakan untuk memasak, iya betul. Kemudian hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi dimanfaatkan dalam industri kimia. Semisalnya cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu, cat besi, dan beberapa produk plastik. Nah, berbagai bahan serat seperti rayon, nilon, polyester, dan bahan tekstil sintetis ternyata juga menggunakan salah satu dari pengolahan minyak bumi untuk membuatnya. Minyak bumi yang telah melewati berbagai macam tahapan pengolahan akan menghasilkan berbagai produk. Salah satunya adalah bahan campuran serat yang tidak mudah terbakar. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari minyak bumi. Nah, untuk itu kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya ya. Tugas hari ini, anak-anak bisa buka buku halaman 77 ya. Amati perilaku orang-orang di sekitarmu dalam menggunakan sumber daya alam. Identifikasi perilaku ke dalam sikap yang baik dan sikap yang tidak baik dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian, buatlah kesimpulan apakah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu sudah memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan hemat atau belum. Nah, itu adalah tugas hari ini. Thanks for attention. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bukunya dibaca ya, dan tugasnya dikerjakan. Tetap semangat, dan mungkin hanya itu dari teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.